Berisi dan berisi tentang Asik lagi rame tiba-tiba ada sirene kan takutnya razia. Wah ya razia. Tapi penasaran apa ya namanya ya? Ini Kembali lagi sama kita ke project. Jadi di sini cuman berdua, Aing sama Apis. Jadi hari ini kita bakal sesuai janji di video awal project awal. Gimana Pis? Kita bakal nyediain apa? kita akan menyediakan podcast yang berinti dan berisi tentang berisi tentang project podcast itu namanya ya. Project podcast. Project Benar. podcast ya berisi tentang kita akan mengobrol tentang usaha-usaha dan lingkungan kita, yaitu kerabat-kerabat yang ada di sini yang kemarin sudah diceritakan telah menjadi partner bisnis kemarin. Kita akan menceritakan nih bisnis apa aja nanti yang akan ada di sini. Banyak orang yang telah membuka bisnis. Benar. Dia akan menceritakannya di sini. Nah, Dia akan menjelaskannya di sini benar. biar lebih mantap. Tah. Itu penonton. Bagus. Jadi untuk guest star yang pertama di project podcast ini, Episode kita pertama bakal ini ya. episode pertama kita bakal mengundang mungkin bisa dibilang salah satu orang yang sangat berpengaruh ya Pis ya? Iya betul. Yang Jelas. sangat legend ya, kalau misalnya belum nonton sih itu sangat legend banget. Jelas. Dia sudah membangun atau owner dari apa aja sih Pis? Dia tuh owner dari Classic Milk, Classic Milk, dari Kobe dan Kobe. Doklo. Doklo. Ya. Jadi dia membangun 3 sekaligus usaha. Ya, kita panggil aja langsung. Ini dia. Ini dia. Ade. Silakan. Nah, ini dia. Aduh. Jadi gimana kabarnya sehat? Baik Mas. Gimana di situasi sekarang lagi pandemi gitu? Kesibukannya apa sih? Pertanyaan Sibukan. umum ya biasa. Sibukan ya masih gini-gini aja sih, Masih jualan gini-gini. lah. Masih jualan. Iya, mencari cuan. Masih alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masih masih lancar tapi bertahan. ya. Oke, sebelumnya perkenalin dulu dong. Siapa tahu ada yang belum tahu. Siapa sih? Mana teh saha sih di dieu teh? Kenaonan. Gitu kan. Me jelas gitu. Biar jelas. Atur teh menyaho. Nah, gimana? Perkenalkan ya semuanya. Oh iya. Waduh. Bentar ya. Jadi sponsorin Ini. tiba-tiba. Set. Sebelumnya ya perkenalkan, nama saya Adli, panggilannya ya Ade lah kalau sama anak-anak. Terus apa lagi perkenalan nama aja. Nah, soalnya yang belum tahu Adel siapa, relasinya sama kita apa. Ada di video sebelumnya Ada ya. video sebelumnya ada di atas. Pokoknya tonton dulu project awal biar nyambung. Biar oke? pada ngerti gitu Biar kan pada ya. ngerti ceritanya ini tuh siapa gitu. Jadi banyak pertanyaan nih. Yang pertama pertanyaannya tentang apa sih bisnis apa sih yang dibangun, terus gimana sih, ceritain dari awal dong gimana bisnisnya, apa bisnisnya. Classic Milk nih, apa sih pertamanya? Kenapa bisa namanya Classic Milk? Coba pertamanya itu. Kalau cerita awal Classic Milk ya dulu dari zaman kapan ya? SMP lah, 2000 berapa? 2013, 2014 lah. 2013 menuju 2014. Awal-awal kan sama anak-anak nongkrongnya bukan di sini kan. Biasanya di Cisangkuy itu kan. Oh iya, Di awal di sana ya. si Abotak. Ya, ya. Nah, di situ dari awalnya kan itu tempat susu murni dan Tempat nongkrong kita juga lah tempat di situ nongkrong ya. kita. Awalnya dari situ sih belajar gimana dagang susu murni, mengolah susu murni yang baik dan benar kan, dikasih tahu semuanya sama si Abotak gitu. Racikan-racikannya juga lah ya. Nah, kasih tahu terus ada niatan daripada nongkrong doang kan, mending ngasilin sengganya, ngumpulin barudak di tempat Jadi kurang. nongkrong sambil Mencari cuan lah. cari cuan Iya, ya. intinya. Iya, produktif. Nah itu, tapi dulu kepikirannya ya karena belum punya tempat kan ya, kita dagangnya food truck kan dulu. Iya, dulu food truck kan. Lagi Sebenarnya. rame. Nah, lagi rame-ramenya food truck. Terus ya Dulu musim ya food truck ya, masih sangat musim lagi lah. banyak-banyaknya itu. Lagi Sampai sangat dengar-dengar musim. ada yang sampai komunitas-komunitas Ya. kayak gitu ya. Kita juga dulu masuk ke Bandung Food Truck, tapi angkatan awal sih kayaknya itu. Awal-awal Soalnya zaman-zaman sama Siliwangi ya. itu teh kan sama apa? For Speed itu kan. Oh iya, Force Oh, Speed masih zaman Force Speed ya. Iya. Jadi bareng lah ya. Bareng sama Food trucknya itulah awal-awal itu.
Nah, sebelum itu jelasin dulu kenapa namanya Classic Classic Milk. Apa kenapa klasik? Ada apa dengan kata klasik? Kalau namanya kenapa Classic Milk ya sebenarnya kan intinya saya sendiri suka mobil sama motor-motor klasik lah. Terus kan dagangnya juga di mobil yang istilahnya antik lah. Mobil dagang apa sih? Mobil dagang apa? Mantap. Mobil dagang. Wow. Mantap. Dagang di mobil apa sih? Kalau- ulang ya, ulang Pakai dulu. apa? Pakai apa? Dagang di mobil apa sih? Emangnya Kalau- bisa disebut jadi klasik gitu? Kalau dagang dulu kan awalnya pakai VW kombi ya, yang hijau itu. Nanti ada fotonya di sini. Anjing. Nanti diedit ya. Ada, diedit Oh, ya. ya. Diedit nanti ya. Ya, yang pertama pakai kombi berarti. Pakai Apa kombi. paling pertama? Pertama Itu- pakai kombi. Lama pakai kombi lumayan. Bertahan berapa lama itu? Berarti dari Paling berapa ya? 2015 sampai 2013 2014 itu dagang. oh berarti dari Oh iya, kombi itu mulainya Awal lulus SMP udah mulai Iya, dagang. 2013 berarti. Iya, 2013 menuju 2014 lah. Oh, berarti sekitar berapa tahun pakai kombi buat pertama? Kalau buat pertama mah soalnya dari setahun itu berapa kali ya ganti mobil tuh 2 gitu ya. Oh, jadi ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Oh, jadi jadi nggak pertama terus-terusan pakai itu. pertama ya pakai kombi yang hijau itu. Ah. Kedua ya sama yang mobil di belakang ini. Dulu pernah sempet di Oh. pakai dagang juga kan. Jadi mobil belakang ini pernah dipakai dagang juga dulu. Wah, ini nilai historinya Sejarahnya panjang ya Keren ternyata lah. ya. Mungkin namanya klasik juga bisa dilihat dari mobilnya ya. dari mobil. Nah, itu Pemilihan intinya. mobilnya untuk Pemilihan dagangnya jadi mobil. bisa masukin Disebut kata klasik, klasik gitu. lah ya. Ya, Oke, oke, oke. gitulah. Nah, selanjutnya gimana sih caranya biar kayak ini usaha tuh sendiri atau sama barudak? Nah, Tahu kalau gimana gitu? buat usaha awalnya niatnya tuh ngajak barudak kan. Barudak yang ini Barudak, ya. Barudak ini pernah juga sempet sama barudak ini dagang terus ya jalan berapa lama sempet dagang di depan SMA 20 sempet Iya. dagang di apa tuh kalau di Ngoten. Ngoten itu jalan Pernah apa masuk ya? ya? Ya. Apa itu? Ya, pokoknya deket Taman Pramuka itu Ya, ya. dekat Taman Pramuka di situ sempat juga dagang. Terus ya udah sih 2 tempat itu. Bang lebih seringnya di dekat 20 itu Ya, dulu lebih ya. seringnya di dekat Depan 20 itu. itu. Nah, terus dagang sama barudak berapa lama? Hampir 4 bulanan lah kayaknya. Ada 4 bulan. Iya, 4 bulanan lah. Tapi for your information, kita juga pernah jadi pegawai kelas Kita ini. juga Iya. dulu sebenarnya sama sih. Pernah. Bantu. Cuman kalau ada lebih mendalami lah. Saya dari awal dari 2013 mungkin sampai tahun berapa? Zaman food truck ya, 2000 zaman food truck lah. Awal-awal rame food truck itu. Tapi ada setahun lumayan. Setahun adalah setahun itu jalan terus Mulai- stop dulu kan sempet Terus stop mulai kan Stop terus mulai jarang. terus zaman Lagi ya. awal saya kuliah mulai lagi sama teman-teman kuliah tapi beda bukan sama barudak sama tempatnya di SMA 20 itu gitu sih terus stop juga sih Oh, akhirnya berhenti juga. akhirnya berhenti juga Berhentinya di tahun Awal kuliah tuh 2017 lah ya. 2016 lah Oh, gitu. jadi guys, kelas ilmu itu sekarang itu udah nggak ada gitu. Jadi terakhir mulai dari 2013. Kalau di food trucknya Kalau di Aja food food trucknya, udah nggak di ada. food trucknya udah nggak ada dari 2013 sampai 2016 ya. ya 2016 lah Ya sekitar 3 tahunan 3 lah ya tahun. lumayan kan. Nah, ingin nanya lagi nih untuk pengalaman usaha sebelumnya udah ada atau belum dari blank banget? dari blank banget lah. Jadi nggak tahu Enggak, apa-apa, nggak tahu. belajar sama si Abotak itu. Dia belajar terinspirasi dari basicnya. si Abotak Nah berarti ya. itu soalnya kan kalau ngolah susu murni sebenarnya susah-susah gampang ya. Ya, Kalau sebetulnya. yang tahu ya emang ada prosesnya gimana cara ngurus susu murni. Gak semudah itu. Iya, gitulah. Diajarin dari emang basicnya gitu sama si Abotak. Ya iseng mulai bisnis. Pengalaman-pengalaman yang didapat gitu ketika apa sih susahnya kalau misalnya dari Keluh food truck kesahnya sama, ya. sama punya ruko itu kan pasti beda lah. Udah Pasti punya tempat, dari punya tempat sama food truck itu pasti Dari beda. mulai kesulitannya, Sampai- keseruannya tuh apa sih perbedaannya gitu yang dialami Kalau- dari kemarin sampai sekarang? kalau di food truck sebenarnya lebih rame sih kalau di jalanan itu. Kenapa sih Kenapa? bisa disebut lebih ramai gitu? Soalnya Lebih ramai pengunjung kah atau lebih ramai Kalau- di sini pas dagangnya? kalau dari pengunjung ya lebih rame punya tempat sendiri. Kalau pengunjung lebih Kalau cuman dari pengunjung, kalau dari kita nyari pengalaman lebih rame di jalan. Soalnya di jalan kan istilahnya
apa sih namanya teh? Kalau Ya berlalu lalang lah orang-orang itu. bukan baru lalangnya, Tapi kayak bukan ngaranna teh lah. Bukan apa? Maksudnya si gak apa-apa guys. Aku pusing. dia malah nangis kan. Boleh nonton dulu YouTube yang lain Apa nanti ya? lihat lagi ini. Jadi mungkin pengunjungnya tuh stop and go gitu maksudnya. Bukan. Jadi Apa, lebih enggak maksudnya Oh, tidak. Jadi takut lebih takut ada kayak razia gitu Oh, dah. ya, Apa karena- kayak resiko dagangnya itu bisa. tuh. Oh iya, lebih tinggi gitu. Nah, lebih tinggi. Jadi ada adrenalin tersendiri gitu Nah, ya, yang itu di jalan jadi tuh lebih gitu. emang lebih asik kalau lagi rame tiba-tiba ada Diambil. sirene kan takutnya. Razia. Wah, ya razia, bubarin, beberes. Oh, karena- Padahal bukan razia gitu. Karena dari tempat juga mungkin bener-bener nggak kita klaim kita bayar tempatnya ya. Soalnya Iya, soalnya. jalanan juga kan ya. Tapi penasaran apa ya namanya? Ini tadi apa intinya? Ya gitu lebih deg-degan gitu Iya, soalnya di tempat perbedaannya. umum gitu. Apa namanya? Karena itu kan Tidak ada izin. Nah, sangat sulit. Tidak ada izin. Sangat sulit Ngomong kan? Tidak sangat sulit, sangat izin. Iya, Sangat kecap. sulit. Sangat sulit. Kami juga pusing. Ya jadi gimana nih Mane teh bikin usaha ini teh apa sih yang dicari Oh. waktu saat itu ya? Waktu awal dagang. Ya. Niatnya kan cuma ngumpulin barudak ya. Dulu belum mikirin ngambil cuan sekian gede gitu. Belum Enggak lebih sih, ke enggak. untungnya sih ya. Lebih cuman- ke nyari pengalaman sih dulu. Nyobain dagang di jalan gimana sih rasanya. Ternyata ya gitu, seru ya, sih. biar tahu experience-nya Nah, gitu, ya. gitu. Kayak gimana. Dia emang lebih menantang Nantang gitulah. kan. Dari Dagang di mulai jalan. belajar apa ke customer gimana. Kita dari customer. awal banget belum pernah belajar lah istilahnya Ya, ya. soalnya kan Sampai dari nol kan. sesenang itu ya cuman beberapa customer juga tapi seneng gitu Iya, kan. nah, Ketemu gitu. orang-orang baru meskipun itu apa customer doang gitu kan. Oh jadi dari Bisa waktu senang. itu tuh belum mikirin cuan. Belum, maksudnya bukan gak mikirin sih. Bukan nggak Belum mau rugi kepikiran juga gitu. tapi ya. Iya. Bukan nggak mau rugi juga. Gak mau rugi juga sih, ya gitu. Nah terus apa nih keuntungan daripada Mane punya usaha kalau misalnya udah punya tempat kayak udah punya ruko? Ya kalau udah punya ruko, soalnya kan udah punya tempat ya. Iya. Jadi lebih nyaman, lebih tenang sih sebenarnya. Di pengunjung juga lebih enak mungkin ya. Soalnya kan food truck sekarang ya kalau saya lihat udah agak susah saya. Tempat udah susah. Yang dilihat ya. Ya, yang Kita lihat ya. Ya, tapi kan nggak tahu ya. Soalnya udah Nggak main di situ juga. nggak main di situ lah. Ya gitu kalau ruko. Tapi bentar. Cai sih gana beak Iya nih air mana ya air? Ini tolong panitia. Air. Tolong isi ini kagok kieu. Ya. Bisa anjing. Bisa anjing. Ayo, mana saha? Bisa anjing. Iya, tukang isi. Ah, boro. Oh, si cai. Kerpot. Mangjang atuh ah. Awas mangjang. Bro, manjang. Barenter. Barenter. Apa barenter? Iya. Itu. Manjang lu ya, Cai. Itu manjang. Aduh. Mantap mangjang. Nuhun mangjang ya. Makasih ya. Nuhun mangjang. Kamu udah bisa manjang ya mah duh. Ya jadi lanjut. Keuntungan ketika di food truck apa? Udah. Kita minum dulu ya. Boleh. Boleh. Jadi ini Disponsori oleh kopi Keuntungan di mana di nih? food truck ketika main Keuntungan di food truck. daripada di sini kalau punya tempat. Keuntungan di food truck sebenarnya dari masalah sosialisasi sama orang lain sih. Lebih luas kali ya. Lebih kalau di luas, food truck ya. terus emang kenalannya emang jadi lebih mantep lah, lebih banyak. Soalnya ada yang lebih lama merintis dari saya kan. Kayak food truck dulu sempat sharing juga sama food truck for speed. Kayak gitulah yang udah mulai lama lah. Ya sharing lebih banyak teman sih sebenarnya kalau di jalan itu. Relasi Jadi, ya? relasinya lebih luas lah. Ada yang ngajak dagang bareng, ada yang ngajak dagang di sini. Oh, ada banyak yang ngajak collab. Banyak dulu. Oh. Akhirnya ya tapi kan kita dagangnya nggak tiap hari ya, soalnya kan zaman sekolah ya, udah masuk zaman sekolah. Ya paling hari apa sih dulu kalau Dulu food truck kalau tuh? nggak Sabtu ya Jumat, Minggu, ya. antara Enggak. Sabtu Minggu, Jumat juga pernah dagang sih. Oh Jumat semaunya Tapi kadang dulu ya. semaunya kalau emang nggak ada kegiatan lah dagang ya gitu. Kalau Sabtu Minggu mah. Sabtu Minggu ya emang Pastilah. emang pasti dagang Sabtu Minggu. Oh tapi emang kalau dulu kalau di food truck lebih capek pas ini ya si persiapan ya. Wah, prepare-nya lebih capek sih, soalnya Pasti kan harus lebih bawa mobil ke tempat, belum beberes di sana, belum beberes sudahnya. Di sini juga belum, lebih kan. emang lebih capek lah. Bawa barang soalnya kan. Gitu. Ada keuntungannya juga tapi ya. Keuntungannya ya itu sosialisasi
sosialisasi sama orang lainnya emang lebih luas Luas sih. ya. Nah. Terus ini mah penasaran ya Aing ya, pertanyaan Aing. Kan waktu saat itu tuh jualan susu udah mulai populer lah ya, banyak gitu, nggak satu dua Iya, yang jualan. iya. Nah gimana nih, kenapa mikir ke jualan susu padahal di Banyak saat itu ya. banyak persaingan tentang si penjualan susu itu? Tapi dulu zaman tahun segitu belum ramai kopi ya. Belum ya. Masih malah masuk susu sama dulu. Susu yang Susu lebih banyak dipakai tempat nongkrong lah ya dulu ya. Banyak. Nah, kenapa gimana sih? Kenapa bisa milih itu? bentar. Iya, jangan nangis. Emang Emang berat. gitu guys, emang sedih orangnya. Kadang suka tiba-tiba nangis, nggak ngerti gua juga. Pikirin masa itu mah anjing sedih. Legit anjing. Berat tuh anjing. Gimana tadi? Yang mana ya? Lupa saya. Ini persaingan dah ya, saingnya Iya. kan waktu itu berat. Padahal kan dulu kan ramenya dulu Kenapa kan, memulai dagang ya, susu gitu kenapa awalnya? di Aing? susu? Kenapa susu? Kenapa di susu? Pemiliknya gitu. Karena waktu itu saat itu banyak yang jualan susu juga, nggak takut kalah saing gitu sama orang lain gitu. Oh, gitu. Apa yang jadi pembeda? Apa keunggulan mana? Kalau awal kenapa memilih susu murni buat didagangin ya? Soalnya pengolahannya gampang. Nah, Ya. Terus modalnya kecil, ya kan? Terus apa lagi ya? Cuman resiko hasilnya juga besar ya. Oh, resiko. Besar deh. Resiko. Resiko hasil susu juga guys. murni jadi hasil Juga besar ya. Jadi waktu zaman food truck tuh kan nggak ada kulkas ya. ada. Jadi harus bisa ngira-ngira juga kira-kira hari ini bakal laku berapa liter. Ya. Jadi harus bisa tahu juga gitu kan. Nah. Jadi nggak bisa asal ambil banyak gitu kan. Ya. Betul. Kalau ngambil dikit, yang beli banyak. Ya, ambil Kalau banyak. beli banyak, yang beli dikit. emang sekarang. Emang gitu namanya juga bisnis ya. Makanya sedih kalau ada sendiri. Sedih saya juga. yang Aing ingat waktu itu kita cuman bawa berapa liter? 5 terus dulu, habis. dulu Lima. Habis Bawa dan lima. itu pengunjung masih masih ngantri. banyak Nah, ya. itu. Dan kita kepaksa kayak Tapi untung dulu So- si Abotak tuh mau ngebantu ya, maksudnya kita Ya, dulu. belilah murninya doang gitu, ntar campurannya. Terima kasih buat Abotak. Abotak, semoga mau berjasa. nonton ya. Kan tadi bilang nih food truck itu berakhir di 2016, Ya. tetapi untuk non food trucknya masih berlanjut. Gitu Masih, ya? masih. Nah, itu Tapi sebelum food truck belum ada yang ininya kan, belum ada rokonya nggak kan dulu, belum kan? nah pertanyaannya sekarang tuh jualannya gimana pas nggak ada food truck gitu. Kan masih jalan nih. Ya. Gimana? Kalau buat sekarang si Classic Milk ini gabung sama Kobi. Oh, bareng sekarang ya? Gabung sama Kobi di Jalan Emong nomor 12. Depan mobil Gitu. kita jam 6 Kalau sampai mau- jam 12 malam. Soalnya sekarang gabung, soalnya Kobi juga ya sama-sama yang saya yang pegang lah. Oh, megang Kalau juga Kobi, ya. kenapa kepikiran Classic Milk dimasukin lagi ya? Kayaknya belum ada gitu kalau kopi Yang disatuin sama nyampur susu sama murni gitu murni kayaknya. gitu. Kayaknya itu juga saya nggak tahu sih, soalnya Tahu kamu ya? soalnya kan Kamu. awalnya basic di susu murni, terus nyoba main kopi juga, ya Tapi- makanya digabungin lah. Tetap ya dipertahankan nanti susunya ya. Susunya dipertahankan, tapi bukan susu yang dulu, udah basi. Iya benar. Maaf penonton. Suka dukanya apa sih waktu dagang di jalan gitu? Suka duka dagang di jalan. Dari sukanya dulu berarti. Kalau sukanya ya itu aing mah sukanya di jalan tuh sosialisasi sama yang Lebih lainnya. luas ya. Relasinya emang lebih luas sih. Lebih asik dagang di Karena jalan. emang kadang mungkin Waduh. kadang mungkin cakep. emang kadang kalau di jalan tuh mungkin obrolannya lebih luas juga kali ya. Iya, jadi Mungkin gitu ya. Waktu itu kan maksudnya ketemu orang-orangnya nggak yang dari kalangan bawah sampai atas kan Nah, ketemu itu tuh kalau di jalan sampai- kan. Jadi banyak obrolan-obrolan yang bisa diceritakan juga Nah. gitu. ya. Tadi tuh udah kan sukanya dari ada sebagai penjual di on the road gitu ya. Iya. Nah ini Waduh. dukanya apa nih? Dukanya apa sih mas? Dukanya. Ada nggak sih yang buat sedihnya gitu waktu dagang Sedih gitu? pas jualan gitu. Sedihnya. Sedihnya kalau dagang di jalanan itu cuaca yang berpengaruh sekali ya. Oh iya sih ya cuaca ya. Cuaca, soalnya dulu nggak punya tenda. Saya emang niat dagangnya bukan niat apa, modal dagangnya emang dikit. Emang Emang gede juga ya. emang modal istilahnya uang jajan kan sekian lah Nyisihin. dipakai buat modal nyisihin, terus nggak punya tenda, bangku juga seadanya gitu kan.
Widih, keren mas. Dukanya yaitu Tapi dulu sedih nggak sih kan dulu karena niat awalnya kan tentunya dagang dari awal didengar nggak terlalu pengen cari untung lah. Tapi meskipun nggak mau rugi juga, tapi maksudnya nggak terlalu ke uangnya. Karena kan nanti juga biar produk ngumpulnya juga bisa sambil nyusul, Ya. sambil belinya kita lagi lah uangnya gitu. Tapi sedih nggak sih dulu kalau misalkan dagang tapi produk pada nggak datang gitu, nggak bisa gitu. Kalau dibilang sedih ya, sedih lah. Sedih sih ya. Maksudnya nggak ada. Jadi sedih Mas kan lagi. pakai kacamata jadi nggak ketawa nangis mas. Nah gitu, itu nangis. Iya sih, Sedih, kadang sedih sih kalau barudak nggak ada gitu. Ada sibuk masing-masing. Ada sibuk ya. masing-masing ya merasakan kesepian lah. Iya. Karena mungkin tujuan awalnya tuh itu kan. Ya. Datang barudak kita jualan, Iya. taunya kan ada beberapa juga kan anak-anak juga mungkin punya kesibukan gitu, Iya. nggak bisa diselain. Nah selain itu apa lagi? Dukanya mobil. Kenapa sih mobil? Karena kan kita pakainya mobil Tua. tua lah ya. Mobil tua. Ya pasti aja mobil tua mah ada masalah. Kadang mogok. Pernah ya waktu lagi OTW mogok gitu? Oh, sering sekali. Oh sering dulu ya? Iya, soalnya ya gitulah mobil tua lah. Tapi kan punya experience Iya. sendiri gitu kan. Nah ketika mogok itu gimana? Jadi jualan nggak? Ada yang jadi, kadang yang sampai kemalaman terlalu malam gitu. Ya, Nggak jadi. keburu capek ngebenerin mobil gitu. Oh jadi misalkan dagang dulu jam berapa sih kalau food truck dulu? Jam OTW dari rumah sih jam 6 ya. Jam Paling 6 jam maghrib 7 ya, lah. sore jam. Udah ready. Jadi di balik nama Classic Mix juga ada kesusahan ketika kita pakai kendaraan yang tua gitu Iya. kan, nggak segampang yang kayak tinggal OTW. Ada plus minus. Semua juga ada plus minusnya Nah, ya. Iyalah. Selain itu ada cerita unik nggak sih pas dagang? Pas ada konsumen yang rewel atau apapun gitu. Kalau dagang cerita unik ya pernah sih ngalamin ya beberapa kali. Gimana? Maksudnya ada pelanggan dari luar kota gitu kan, dari Jakarta waktu itu. Wah seneng banget kan kalau udah ada pelanggan dari luar kota, ya berarti Berarti ada ya ada namanya yang gitu ya. menarik gitu kan. Dia lewat, ada hal Buat dia menarik gitu. penasaran. Apa ini kan gelap-gelapan gitu kan. Ya, dulu kan nggak punya pakai lampu. ya. Dulu nggak Dulu pakai lampu kan juga. Ya. Udah aja sempat apa ada dulu gitu. pakai kayak aki mobil gitu kan. Oh pakai neon gitu pernah. Itu cukup mewah lah. Cuma Ada lagu Tapi sangat menyiksa. menyiksa. apa yang disiksa? Oh, dompet saya kesiksa. Dia ada konsumen yang Jakarta mah. Jadi ada kebanggaan sendirilah. Wah, ini orang luar kota udah berani nyoba minum susu di sini nih. Yang istilahnya masih jauh sama yang lain lah ya gitu ya. Yang masih gelap-gelapan lah. Yang masih istilahnya apa ya? Di jalan gitu kan. Ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan sendiri sih dari orang lainnya, orang luar terus beli gitu. Terus cerita unik yang lainnya paling lagi dagang, di situ kan ada komunitas gitulah di dekat SMA 20 itu. Ada komunitas gitu, lagi dagang enak-enak. Tiba-tiba ada yang anjing goblok. Saya Lagi kan dagang, ya. kaget. Taunya komunitas itu diserang. Oh bapak lagi dagang. Saya lagi dagang nih. Tapi- Gimana kalau saya ikut diserang? Coba kan? Tapi aman, tapi alhamdulillahnya nggak apa-apa. Alhamdulillahnya aman. Gimana Soalnya saya ceritanya? langsung cepet-cepet Beres-beres. beres-beres kan. Soalnya dari jauh udah ada yang gerung motor. Ya resiko sih Nah, ya. itu kan ya udah mah depan SMA 20 terus ada komunitas gitu ya. Mungkin resiko Tapi ada juga kan. untungnya juga tapi ya, maksudnya dagang di dekat Ada yang untungnya. orang nongkrong gitu. Iya, untung. Pada beli tapi Pada beli, alhamdulillahnya pada beli. Terus ya gitu kagetnya lagi dagang biasa gitu, lagi apa istilahnya ngeladangin tuh. Ya, ngeladangin. Melayani. Lagi melayani konsumen gitu kan. Tiba-tiba di anjing goblok, siapa yang nggak kaget coba? Iyalah. Susu takut dialung-alung. Susu nanti pada digini dah. Susu Maaf, susunya basi. Susu murni. Oh ya kan, itu murni sekali itu. Itu di alung bahaya loh. Kita lagi niat jualan, diunjang anjing dilempar-lempar kan takutnya gitu. Ada lagi keunikan lainnya? Terus paling waktu dagang dipindah di tempat-tempat yang agak berkelas lah istilahnya. Tapi waktu dagang mana? Pada Iya nih. Mau nanya nih. Hah? Waktu dagang apakah Hmm? di situ-situ aja atau mulai berkelana juga sih untuk tempat di pinggir jalannya gitu? Kalau di tempat pinggir jalannya cuman di situ kayaknya. Sekali pernah sih pindah ke tempat ya dekat-dekat situ juga sih di Trunojoyo. apa? Cibenying.
Oh berarti pernah 2 tempat lah, Pernah ya? 2-3 tempat lah. Pernah mencoba Ah, itu ya? Tempat pertama di ya itu depan SMA 20. Tempat keduanya paling waktu zaman bulan puasa itu kita dagang sebulan di Trunojoyo kan. Ini pakai ini kan Oh, Aing ya, bilang, pakai ini, pakai mobil yang ini. Iya, iya. Terus tempat ketiga paling pernah nyoba di depan Taman Cibenying. Taman Cibenying emang Nah, banyak di situ. juga, iya kan yang kotak-kotak. Cuman 3 juga tempat ya. itu sih. Cerita unik satu lagi paling waktu dagang yang itu yang kata yang tempat agak di tempat berkelas gitu. Yang Oh, pernah yang di Moton itu ya? Moton kan. Sempat dagang ya kalau sekarang malah apa mungkinnya dibocorin juga. Nggak apa-apa. Ininya harganya waktu dagang di situ gitu. Pernah sempat nanya juga dagang di situ minimal penjualan satu gelasnya 10.000, bingung kan harus ngejual berapa. Oh, ada minimalnya ya? Ini ada minimal penjualan minum di situ segitulah sekian kalau nggak salah itu juga ya. Terus ya cuan emang gede di situ, dagang di situ emang gede cuannya. Tapi udah dapat cuan gede, mobilnya malah mogok. Jadi dipakai Dipakai. benerin Iya, mobil Jadi ya? dipakai benerin mobil. Jadi tetap aja habisnya sama benerin mobil lagi Iya. kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang. Oh, jadi sementara dipatok penjualan buat satu gelasnya 10.000, sementara mana jual satu gelas biasanya? Biasanya kalau di jalan itu cuma 8.000, 6.000. Oh. 6.000 tuh. 6.000 yang murni kalau nggak salah. Oh, kalau ada rasa tuh 8.000 Nah, dulu kalau ada ya. rasa 8.000. Kalau tipsnya buat yang mau memulai dagang di jalan, yang pertama niat, Niat harus ada ya. niat yang harus pasti ada. Terus nyari partnernya yang serius. Terus apalagi ya, jangan terlalu yang sulit. Untuk dagangnya ya. Untuk dagangnya mau ngejual apa jangan yang sulit. Ya kalau dulu pengalaman, soalnya umur segitu sih ya mikirnya, Ya, masih umur berapa sih yang umur gampang aja sih. Harus memiliki tekad yang kuat. Anjing. Karena kalau Soalnya dagang di jalan itu berat. Karena kalau ada Pol PP siap-siap aja Nah, gitu kalau ya. ada Pol PP antara diangkut, dicarekan, Tuh. atau ya cepet-cepet beres. Ya itulah ya. Tips nah eta ya triknya mah itu aja sih, jangan terlalu yang sulit lah dagangnya. Yang gampang aja dulu, Kan harus gigih ya maksudnya, Ya. jangan males Ya, gitu. jangan Yang setengah-setengah. Ya, harus pola hati lah ya, gitu ya. yang males itu jangan ditiru yang tadi kata saya. Oke, jadi pokoknya buat kalian terima kasih yang udah nonton konten kita yang baru. Terus pantau konten Project Teman, kedepannya bakal lebih rame, Ya. lebih bervariasi tentang usaha-usaha teman-teman kita di Lebih sini. meriah. Lebih meriah. Lebih kurangnya mohon maaf karena ini podcast pertama kami. Iya. Karena kami juga bukan profesional, Jadi- tapi berusaha. Jadi see you on next video. Woo!